Kolose pasal 2 ayat 6 sampai ayat 8. Di bawah perikop kepenuhan hidup dalam Kristus. Kita sama-sama mulai ayat 6. 3 yang Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidup dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepada, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Hati-hatilah mengupayakan ada yang merawat dengan filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran guru dan roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Uwawai kita pada Yesus Kristus. Yahoo. Shalom. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Luar biasa ya. Sehat. Walaupun keadaan situasi cuaca yang adem-adem ya. Ya, adem-adem. Jadi artinya bahwa kita tetap bersukacita di dalam Tuhan. Kalau tema hidup baru dan bertumbuh dalam Kristus. Kalau dikatakan baru, tentu kalau baru itu tidak bercampur ya dengan hal-hal yang lama. Ya. Contohnya kelihatannya cerah, ya, bagus, ya. Kalau seumpama kita membeli baju baru, bagaimana kita kalau membeli baju baru? Tentu kalau kita memakainya akan senang. Warnanya juga cerah, tidak pudar. Belum ada kotoran. Belum ada bercampur noda-noda. Sehingga kelihatan kita sangat pede memakainya. Bangga. Bahkan kalau bisa, biar perhatian orang tertuju terus kepada kita. Apalagi kalau warnanya menyenangkan bagi yang memandangnya. Sehingga kita juga merasa senang, bahagia, ya, sukacita. Kenapa kita memakai baju baru yang menyenangkan hati dan hidup kita? Demikian juga bagi yang memandangnya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Yesus Kristus, tentu inilah yang diharapkan Tuhan juga di dalam kehidupan kita. Ya. Artinya bahwa kita terus hidup di dalam manusia yang baru. Ya. Terutama ini khusus kepada adik kita, anak kita Yesi, yang saat ini telah menerima pengajaran, pemahaman tentang firman Tuhan, yang tujuan dan isinya di dalamnya tentang menerima Yesus secara pribadi, karena itu yang memberikan kehidupan dan keselamatan. Kalau yang dulunya si Yesi masih belum mengenal Kristus, ya, tetapi setelah belajar di sekolah CD, maka ia boleh, ya, lebih tahu pribadi Yesus itu. Kalau saya tanya, siapa Yesus itu dalam kehidupanmu, Yesi? Kan? Kehidupan aku sebagai bapakku, dia menolong aku di saat aku susah, kesepian, dia selalu ada buat aku. Tidak ada yang lebih dalam? Secara pribadi, itu secara umum. Ya. Ya tetap sayang dong. Dia juga sayang kepada kita semua. Tapi secara pribadi gimana? Ya,
Jadi artinya bahwa secara pribadi yang kita ceritakan bahwa Yesus itu adalah Tuhanku, Juru Selamatku, Penebusku, memberi kehidupan baik sekarang maupun yang akan datang. Amin Bapak Ibu. Amin. Jadi jangan kita ragu mengatakan itu, jangan kita takut siapa Yesus dalam hidup kita. Yesus itu adalah Juru Selamat kita, Tuhan kita, Penebus kita, memberi kehidupan dan keselamatan. Itunya bedanya kita dengan orang-orang di sekitar kita. Tahu iwa fa abu eda ke bani habu ya. Ya, berme ka fadusi to ya. Lalu ta fadusi to ya, bagaimana saya dengan orang lain, ya? Dak ya kelebihan dah. Dak beda dah. Ya. Dak perbedaan yang ada, ya. Baka babaria besar dan baguli dan dak. Berodoinia ado. Meya iya saya fa goreda basame fa au. Jadi itulah intinya hana wafaduhu dododa ke Yesus Kristus. Nah, seperti yang disampaikan oleh Bapak Ahmad Desmin tadi bahwa ya kehidupan contohnya si Yesus selama ini kurang dalam berbagai hal, memang itu wajar-wajar saja. Yang namanya belum mengenal bagaimana itu kehidupan ya. Mungkin dalam berkeluarga, dalam iman terutama, ya makanya belajar. Dan kita yakin bahwa semua itu membutuhkan proses. Ya. Jangan juga nanti mengatakan, sih kamu sudah di sini ya berarti kamu bisa segala-galanya. Tidak. Perlu proses. Kita aja pun orang tua juga proses. Tidak ada yang langsung tak, ya kan tidak. Kita jatuh bangun dalam memperjuangkan iman kita. Tetapi lewat jatuh bangun kita babai karei haniha sampai evauri koda. Amin. Amin. Nah, jadi itu perjuangan iman kita. Jadi artinya paling tidak kita memiliki kehidupan yang baru. Nyoba koda nah selama daayesi satu asami geno sering melawan orang tua atau malas berdoa, malas bekerja, ataulah hidup dengan tidak memperhatikan keadaan. Berarti kalau sudah dewasa di dalam memiliki keimanan, berarti paling tidak akan berubah, ya, akan berubah. Jadi ini juga CD ini janji orang tua juga ini ya, janji Bapak Ibu Ina Desmin kelowalangi dah pafuna niha nano ebua bala fatenge bazikola bahwa maha. Dan ini tugas ini, tanggung jawab ini sudah mereka tunaikan, ya. Janji mereka sewaktu engkau dibaptis, mereka tunaikan, ya. Pada hari Minggu engkau akan menjadi dewasa di dalam Tuhan, artinya mengenal hanya Yesus ada bahwa uri. Nah, tentu di dalam kita melaksanakan, berjuang dalam kehidupan ini, ya banyak sekali godaan-godaan yang menggiurkan kita. Nah, di dalam firman Tuhan ini, Rasul Paulus mengingatkan, memberikan nasihat, bimbingan bagi kita yang telah menerima Yesus di dalam kehidupan kita. Gimana Pak Ayati? Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Jadi artinya, kalau engkau memang sudah sungguh-sungguh percaya, mengakui Dia, terus mengandalkannya, dan hiduplah di dalam Tuhan. Bisa kehidupan Tuhan. Ya, tentu dua bakoda, bawa audida, bawa anima senso, satu ada ujiles suki, dan yang kedua karena hidup di dalam Kristus itu banyak hal, baik di dalam kasihnya, baik di dalam ajarannya, baik di dalam perintahnya, baik di dalam kehidupannya.
Eduahania le igo gamuata sila sus. Le igo gamuata sila baga. Ya. Le io wehede niha samai lu ya iya. Walaupun itu menyenangkan hati. Nah, daan segalua di masa sekarang muda-mudi, remaja, pemuda cepat tergiur dengan tawaran-tawaran dunia sekarang. Ya, tidak ada perbedaan sekarang laki-laki perempuan. Nah, tawar ke kenya, ayo minum, yuk, minum rokok, yuk, ya, narkoba, oke, ya kan? Apalagi, ya, jadi dalam pergaulan yang tidak terkontrol sehingga jatuh ke dalam dosa. Apalagi kalau saya so pacaran menunda, pacaran iya. Jadi kebanyakan pacarannya tidak dicerahkan oleh kecerahan dari Kristus. Malah lalu ira bahasa begitu. Artinya mengikuti arus dunia ini, menyenangkan pribadi. Pacaran boleh-boleh saja, tapi biarlah terang Kristus yang ada di dalam. Nah, jadi artinya jangan terpengaruh dengan dunia sekarang ini yang menghancurkan masa depan kita. Ada bayu abade, karena engkau telah menerima Kristus, maka hendaklah hidupmu tetap di dalam Kristus. Terus yang kedua, bagaimana kehidupan? Seandainya terus engkau menjadi orang yang menerima Kristus dewasa di dalam Tuhan, di mana hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Jadi akar imanmu ini di dalam Yesus Kristus, ya. Berarti dia berakar lebih dalam mengenal Yesus, mengenal pengorbanan Yesus, mengenal kasih Yesus, mengenal apa yang diinginkan Yesus dalam kehidupan kita. Sehingga kita berakar, itu kedanya bertumbuh wamatidad, seumpama pohon. Kalau pohon itu akarnya sudah berakar sampai ke dalam tanahnya, maka pohon itu tidak akan tumbang. Ya, kalau kita melihat dari YouTube Bapak Wawan, ada pohon yang sudah tumbang di rumahnya bertahun-tahun, ya kan? Berarti akar pohon itu, Pak, tidak sampai ke dalam tanah, tetapi dia hanya menyebar ke atas tanah. Sehingga karena angin puting beliung kemarin, itu goyang, goncang, maka tumbang. Nah, seperti itu iman kita dalam Tuhan. Kalau akarnya tidak ke dalam, hanya badece-dece danu mano, maka kalau ada angin yang menggoncangkan kita, yang menggoda kita, yang menggiurkan kita, maka hidup kita, iman kita akan goyah dan jatuh. Nah, jadi dia berkata, kalau iman kita sudah kokoh di dalam Tuhan, walaupun si Yesus nanti banyak tawaran-tawaran dunia yang menggiurkan, ya, yang menawarkan yang manis-manis, yang menggoda engkau meninggalkan Tuhan, kamu tidak akan berpaling. Tetapi engkau kokoh, saya tetap di dalam Yesus. Amin, Yesus. Terus yang kedua, dibangun di dalam Yesus. Artinya akar kita itu sudah ke akarnya, berarti dibangun hidup ini di dalam Yesus. Bagaimana cara membangunnya? Dengan kita terus komunikasi dengan Tuhan. Dan terus memberikan waktu kepada Tuhan, memuji-muji nama Tuhan, membaca firman Tuhan, gabung di dalam persekutuan, di pemuda, di kebaktian. Terus kita bangun hidup ini di dalam Yesus. Ya, jangan kita bangun di kumpulan-kumpulan yang hanya sukacita sesaat. Ya, jangan kita bangun melalui perkumpulan-perkumpulan yang menjatuhkan nama kita, ya, yang mempermalukan nama kita, mempermalukan nama orang tua, mempermalukan terlebih-lebih nama Yesus. Banyak kumpulan-kumpulan, tapi lihatlah kumpulan-kumpulan yang membangun,
yang memberikan semangat untuk terus memuliakan nama Tuhan. Kita juga hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepada. Apapun yang telah diajarkan oleh Bapak Ibu guru di sekolah CD, ya, tentang firman Tuhan, tentang Ziseki, Zatula, yang memberikan nasihat, yang memberikan larangan, yang memberikan semangat, ya engkau tetap bertambah teguh. Teguh, lego ya Daud. Ya, no kegedak. Ya, engkau telah memegang erat-erat di dalam hati, di dalam hidup. Sehingga nyoba kedang ilau angi sabele. So baca dulu dah. Ilau angi sabele duru dano. Kofu hadiah iya. Ya, bala adudu wamati bahwa Yesus. Ya. Jadi artinya nomor satu lah dia di dalam kehidupanmu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Nah, salah satu juga yang dilakukan oleh keluarga di tempat ini adalah syukur. Ya. Melaksanakan doa syukuran. Artinya di sini bahwa keluarga di tempat ini memang sudah di dalam Tuhan. Amin. Orang yang tidak di dalam Tuhan, lei andres sama Tuhan. Apalagi menghadirkan orang-orang di sekitarnya. Mana mana berada ya. Kan? Leila ifalua mengajar. Leila ifalua manunonuno lo balai. Tetapi orang yang telah teguh di dalam Tuhan, berakar di dalam Tuhan, ia bisa mampu menyampaikan syukur kepada Tuhan. Syukur ini bukan dalam arti dari oya harahat ada, dari oya gefeda, bamata anak gole nagole, bamalia iya, si puas-puas kita tidak. Syukur ini kepada Tuhan adalah bagaimana kita membuat hati Tuhan itu, ya, menjadi sukacita di dalam kehidupan kita, dan menjadi hidup ini kemuliaan bagi nama Tuhan. Jadi artinya di situ kita menaikkan doa di hadapan Tuhan. Tak ada sama geluknya wano ifalua sabeli dodo bahwa urida irege ikauni ita kembali samusa liha samati ke Yesus Kristus. Terakhir, dalam kita sudah menjadi murid Kristus, telah menerima Kristus, tentu banyak godaan. Ya, godaan itu datangnya dari diri juga, dari orang-orang di sekitar kita, dan juga di luar sana. Banyak pengajaran-pengajaran sesat, banyak yang menghadiahkan sesuatu supaya kita tergiur. Ada bahwa hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu. Ya. Wahania hati-hati dah uga enak baik so mau ya uga. Ya. Supaya jangan orang yang menawan kamu, menarik kamu ke dunia yang jahat ini. Hati-hati. Ya. Jadi jaga hatimu, jaga pikiranmu, jaga perbuatanmu, jaga sikap, jaga tingkah laku. Baik mulai dari keluarga, dimanapun, di tempat pekerjaan, di sekolah, di tengah-tengah gereja, di tengah-tengah masyarakat. Karena sudah menjadi milik Kristus, maka tetap hati-hatilah, waspadalah. Ya, jadi artinya bahwa kita yang hidup di dalam Tuhan ini banyak kali godaan. Kalau kita tidak kuat, kalau kita tidak hati-hati, maka kita akan jatuh. Untuk itu kami yakin dan percaya bahwa Yesus sudah
mengenal Yesus dalam kehidupan. Dengan mengakui iman pada hari Minggu, menerima berkat dari peneguhan itu, maka Yesi lebih dewasa lagi, lebih hebat lagi di dalam Tuhan, lebih kuat menerima segala tantangan, godaan dalam kehidupan ini. Ya, dan supaya lebih heran juga di dalam Kristus. Bergabunglah di gereja, di persekutuan, di komisi pemuda, dalam pelayanan, dan pupuklah selalu komunikasi di dalam Tuhan. Terus berdoa, membaca, merenungkan firman Tuhan. Karena itu bekal kita untuk tetap teguh di dalam Yesus Kristus. Demikian juga bagi orang tua, kami yakin dan percaya tidak hanya sampai di sini dalam memberikan nasihat, pengarahan. Bagaimana dan ya Bapak Mena Desmina, no apa yang lo masa tugas, no apa itu guzawa mayain, no la aroia, no ni fabu madal mege, badali yang saya sih, nasa kibangan labangan do bamalo tidak, ya ada itu orang tua melempar tanggung jawab kepada anak-anaknya. Tidak, orang tua tetap bertanggung jawab kepada anaknya, baik secara jasmani maupun rohani, sebelum ia menjadi orang atau sebelum ia dewasa di dalam segala sesuatu. Jadi jangan lempar kesalahan, lempar tanggung jawab. Orang tua tetap bertanggung jawab, mengasihi, memperhatikan, membimbing, terus memberi nasihat. Orang tua menjadi teladan, menjadi contoh kepada anak-anaknya. Dan Yesus juga tetap menjadi contoh teladan dalam keluarga. Hubungan timbal balik itu tetap ada, tetap diperjuangkan. Semua itu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini menjadi syukur yang selalu menyenangkan hati Tuhan. Dan Tuhan juga terus memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami sudah mendengarkan firman. Kami sudah hidup di dalam Yesus Kristus. Karena kami sudah menerima Engkau satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami, yang menebus, membebaskan kami dari ikatan dosa, ikatan jahat. Dan kami boleh ada di dalam Kristus, dan biarlah kami teguh di dalam Engkau, terus berakar, bahkan berbuah, dan hidup kami senantiasa menyenangkan Tuhan. Berkati firman Tuhan.